Kronologi istri pergoki suami setubuhi adiknya yang masih SD, langsung lapor ke Polres Rejang Lebong. Kronologi istri pergoki sang suami setubuhi adiknya sendiri yang berusia 12 tahun dan masih berstatus pelajar SD. Tersangka Asusila JG, 25, warga Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong diamankan unit PPA Polres Rejang Lebong pada 3 April 2025. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai buruh tani ini tega menyetubuhi adik iparnya. Aksi bejat itu telah terjadi sebanyak 5 kali sebelum akhirnya ketahuan oleh istrinya sendiri. Data terhimpun, aksi tak senonoh tersangka telah dilakukannya sebanyak 5 kali selama bulan Februari-Maret 2025. Terakhir aksinya ini terjadi pada 27 Maret 2025 lalu di dalam kamar milik korban. Usai melakukan aksinya yang terakhir itu, pelaku kepergok istrinya keluar dari dalam kamar korban. Melihat itu, istrinya merasa curiga dan bertanya kepada pelaku. Namun pelaku beralasan sedang mencari handphone dan langsung pergi meninggalkan rumah. Merasa aneh, istrinya kemudian mendekati adiknya dan mulai bertanya. Awalnya korban belum mau bercerita karena merasa takut. Namun setelahnya korban menceritakan semua kejadian yang dialaminya setelah sang kakak membujuknya. Betapa hancur hati istri pelaku mendengar pengakuan dari korban akan aksi bejat suaminya sendiri. Mendengar itu, istri pelaku langsung melaporkannya ke Polres Rejang Lebong hingga akhirnya pelaku diamankan. Kanit PPA Satreskrim Polres Rejang Lebong Aibda JJ Sinurat mengatakan aksi pelaku ini berakhir setelah istrinya curiga karena melihat suaminya keluar dari kamar sang adik. Kemudian istrinya ini membujuk sang adik untuk bercerita. Karena memang adiknya ini sangat merasa takut dan trauma untuk bercerita akan kejadian itu. Setelahnya barulah ketahuan aksi bejat pelaku itu yang kemudian dilaporkan oleh istrinya sendiri. Jelas Kanit. Aibda JJ Sinurat mengatakan dari hasil pemeriksaan memang diakui oleh tersangka bahwa motifnya karena nafsu dan hilaf. Adapun aksi terakhir terjadi pada 28 Maret 2025 lalu. Pada saat itu, korban tengah tertidur di dalam kamarnya. Tiba-tiba tersangka masuk ke dalam kamar adik iparnya dan melakukan bujuk rayu, serta melakukan aksi pengancaman untuk menuruti nafsu bejatnya. Setelah melakukan perbuatan itu, tersangka itu ketahuan keluar dari dalam kamar adik iparnya oleh sang istri. Karena inilah aksi bejat itu bisa terungkap, ungkap Kanit. Kanit melanjutkan, awalnya korban belum mau menceritakannya namun setelah dibujuk ia mau mengatakannya. Ternyata, aksi bejat yang dilakukan telah dilakukan sebanyak 5 kali. Setiap kali melakukan aksi bejatnya, tersangka selalu mengancam agar korban tidak melapor. Oleh karena itulah korban merasa takut untuk menceritakan aksi bejat yang dilakukan tersangka terhadap dirinya. Dari pengakuan korban dan pelaku sudah 5 kali aksi itu terjadi di dalam kamar korban semua, pungkas Kanit.